Adapun untuk beberapa karyanya yang ia ikutkan di kompetisi website, diantaranya website sekolah tempatnya mengajar sekarang, yaitu www.sdn1nawinhilir.sch.id, dan website pribadinya yang berbentuk portal yakni www.gurusd.net. Website kita sudah 2 kali juara Kalimantan Selatan, Pak. 2 tahun berturut-turut itu website sekolah. Kita punya sdn1nawinhilir.sch.id. Barangkali bisa jadi referensi nanti sekolah lain untuk membuat web sekolah. Karena cukup lumayan lah kalau prestasi 2 tahun berturut-turut juara di Kalimantan Selatan itu, saya pikir jarang ada rekor seperti itu untuk website sekolah. Untuk portal yang saya buat itu di gurusd.net, Pak. www.gurusd.net. Itu saya katakan portal karena saya di situ ada media pembelajaran, Pak. Ada media pembelajaran, ada simulasi UKG ada di dalamnya yang dibutuhkan guru. Jadi kapan saja guru mau menggunakan media pembelajaran yang ada di dalam situ bisa langsung digunakan di dalam kelas. Seperti itu. Kalau mungkin jika kawan-kawan guru mau berkunjung, itu yang mungkin sering saja ketemu tapi tidak menyangka bahwa itu orang Tabalong yang punya orang kita juga. Bapak 4 orang anak ini berharap kepada pemerintah daerah ataupun dinas terkait agar bisa diberikan izin belajar untuk bisa meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau ucapan selamat itu kan banyak aja, saya pikir alhamdulillah. Kemarin juga ada bantuan PGRI gitu juga yang saya salut juga. Namun yang selama ini juga saya sampaikan, Pak, ya, saya ini pengen kuliah lagi, Pak. Karena kalau dengan ilmu otodidak tadi, ilmu alamiah, saya pikir itu suatu keberuntungan saja gitu bisa lolos seperti itu. Namun pada intinya lebih bagus kuliah. Saya coba usul kemarin tugas belajar juga tidak dapat izin, Pak. Saya tidak mengharap bantuan daerah, beasiswa daerah, tidak berharap seperti itu. Tapi saya ingin daerah hanya memberikan saya izin belajar agar sepulang saya belajar di teknologi ini, saya bisa membangun daerah kembali gitu, Pak. Saat ini saya sudah siapkan dana pribadi, tapi tidak mungkin saja saya itu tidak dikasih izin karena mengharap dana daerah, bisa saja salah satu. 2, mungkin karena masa kerja saya masih pendek, kan itu masalah yang kemarin. Tapi saya terus terang usulan pertama itu saya tidak mengharap dana daerah, saya punya juga anggaran sendiri yang saya sudah siapkan gitu, Pak. Saya siapkan untuk kuliah, tapi saya tidak dikasih izin, ya sudah saya belajar sendiri saja saat ini. Tapi dengan niat tulus nanti mungkin ke depan saya bisa kuliah lagi. Saya pengen belajar di sana, saya terapkan ke daerah gitu, Pak. Iya, betul, Bapak. Karena niat saya tidak bisa bertahan terkungkung seperti ini. Saya punya bakat alam gitu selama ini. Suatu keberuntungan bisa sukses di sini, bisa harus, tapi tidak akan selamanya karena memang pengetahuannya secara teori alam gitu, Pak. Tidak seperti orang yang bersekolah benar-benar gitu. Sementara niat saya untuk membangun daerah saya untuk di pendidikan di bidang teknologinya, Pak. Di sisi lain, Helda Kartani selaku Kepala Sekolah SDN Nawin Hilir 1. Menurutnya, sosok Denny Ranoptri merupakan guru teladan. Terlebih jika diminta bantuan mengenai ilmu yang dimilikinya. Ia juga mengaku bangga dan bahagia atas prestasi yang didapat oleh salah satu guru yang mengajar di sekolah yang ia pimpin. Ya, sepengetahuan kita, orangnya bagus, dengan kawan juga bagus, kemudian dengan ilmunya, ujar orang Jawa itu kada medit, istilahnya mau aja memberikan bimbingan kepada kawan-kawan. Ya, kalau kami di sini, khususnya saya sebagai kepala sekolah maupun guru-guru, sangat senang dan sangat bangga atas prestasi Pak Dini. Dan mudah-mudahan prestasi Pak Dini itu bukan hanya Pak Dini, guru-guru yang lain pun yang ada di sini, khususnya Kecamatan Harwai umumnya, bisa menuruti jejak langkah daripada Pak Dini ini. Istilahnya pantang menyerah. Soalnya kan Pak Dini ini orangnya ulet. Dia selalu berusaha bagaimana caranya untuk maju. Memang di Harwai ini kalau jaringan kita sulit. Tapi Pak Dini kan orangnya ulet. Dia berusaha sedapat mungkin. Nah itu, mudah-mudahan guru di sini bisa mencontoh pada beliau. Kedepannya, ia juga akan membentuk kelompok belajar di lingkungan sekolahnya dengan Denny sebagai pematerinya.
Hal itu dilakukannya untuk memberikan wawasan terhadap guru-guru lain mengenai IT. Saya sudah ada ngomong-ngomong sama Pak Dini, nanti kita apabila ada waktu senggang atau kapan-kapan mengadakan kelompok kerja daripada guru-guru sekolah ini untuk menularkan daripada ilmu-ilmunya Bapak Dini, supaya guru-guru Isdin Satuan Awin Hilir ini, ya istilahnya kalau bahasa kampungnya ada kecipratan lah istilahnya, bisa juga seperti Dini sekalipun kada 100%. Yang saya harapkan semua guru-guru yang ada di sini mampu menggunakan ICT seperti Pak Dini. Sedangkan Saruji, selaku teman Denny sesama guru yang mengajar di SDN Awin Hilir 1, mengaku sosok seorang Denny Ranoptri dapat memberi motivasi kepadanya dan juga teman-temannya sesama guru. Selain aktif mengajar murid di kelas, Denny juga aktif sebagai pembina pramuka yang merupakan kegiatan ekskul yang ada di sekolah tersebut. Menurut kami pribadi ya, Pak Denny cukup bagus sebagai seorang pengajar untuk membimbing anak-anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Beliau juga kalau ekstrakurikuler ikut di pembina pramuka. Itu bagi anak-anak, tapi kalau bagi guru-guru juga cukup memberi motivasi kepada kami semua. Khususnya beliau kan mempunyai keahlian atau kelebihan dibandingkan dengan guru-guru yang lain, khususnya menguasai ICT, Pak. Nah, dari situ kadang-kadang kami minta bantuan, dan sekali-sekali kan habis jam pelajaran, menunggu waktu pulang, kami belajar bersama dengan beliau, Pak. Kalau materi yang biasanya kami tanyakan dengan Pak Dini berhubungan dengan perangkat pembelajaran yang biasanya kan kita ambil dari internet. Nah, terus kami belajar bagaimana cara membuka internet, terus mengambil, terus mengopi dan sebagainya gitu. Lantas prestasi yang didapat oleh Denny juga diapresiasi oleh Hasan Riyadi Ihsan selaku Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Haruai. Menurutnya, apa yang didapat Denny merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Baik itu UPT Kecamatan Haruai bahkan Tabalong, ia juga berharap ada sosok guru lain seperti Denny Ranoptri. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan membanggakan, khususnya untuk Kecamatan Haruai, terlebih untuk Kabupaten Tabalong. Dan ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua, dan kami berharap bahwa ada guru-guru yang lain yang bisa lebih maju lagi mengikuti jejak kawan-kawan yang berprestasi seperti ini. Menurutnya, kegigihan dan kemauan untuk selalu ingin maju itulah yang membuat Denny Ranoptri bisa berprestasi seperti sekarang. Pak Denny ini merupakan sosok yang gigih dan selalu ingin maju. Keinginan ini tidak bisa dihambat dengan keterbatasan yang ada, tetapi dia sangat selalu ingin maju dan selalu berusaha. Keterbatasan jaringan itu dia atasi dengan berbagai macam cara, dengan memasang antena, ya. Tapi sekarang alhamdulillah di Haruai jaringan sudah bisa. Jadi ini sangat membantu kerja dan kreatifnya Pak Denny ini untuk lebih maju lagi. Kami juga melihat Pak Denny ini adalah sosok yang sangat low profile. Dia sangat ingin berbagi kepada siapapun. Ya, pintu Pak Denny itu terbuka 24 jam. Siapapun yang mau datang ke rumahnya, datang ke sekolah, insya Allah dilayani beliau. Termasuk kami dari UPT, kalau ada trouble masalah dapodik, lain-lain sebagainya, kami minta bantuan Pak Denny untuk mengatasi semua itu. Di Kecamatan Haruai sendiri, terdapat sebanyak 150 guru SD yang berstatus PNS dan 98 guru SD yang berstatus honorer. Dan dari 200 lebih guru SD yang ada di Kecamatan Haruai tersebut, salah satunya adalah Denny Ranoptri,
seorang sosok guru modern yang peduli dunia pendidikan. Semoga dengan tayangan ini dapat menambah wawasan kita, juga menginspirasi kita semua bahwa keterbatasan dapat dikalahkan dengan niat dan usaha serta kerja keras. Bantuan